Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat Fillah, sahabat-sahabat dari channel YouTube Best Learning Center, serta sahabat-sahabat magnet rezeki di seluruh Nusantara. Bismillah, kita akan belajar bersama-sama menyimak materi yang sangat dahsyat sekali dari guru kita Ustadz Nasrullah. Jika sahabat-sahabat Fillah sudah siap, mari senantiasa luruskan niat kita untuk senantiasa terus bersungguh-sungguh belajar di jalan Allah lillahi ta'ala. Dan jika sahabat-sahabat Fillah merasakan fadilah manfaatnya, maka pastikan sahabat-sahabat Fillah silahkan untuk di-share kepada sahabat, kerabat, maupun keluarga terkasih Anda. Sudah siap sahabat-sahabat Fillah? Mari kita simak bersama-sama. Kemarin teman-teman gimana? Ada satu video saya ya yang berjudul dedolarisasi ya. Ada yang sudah dengarkan ya, ada yang sudah menyimak. Ya, itu penting sekali ya teman-teman semua. Dedolarisasi ya. Itu lagi menjadi fenomena ya, lagi menjadi fenomena di seluruh dunia ya. Nah, kita harus tahu itu ya. Siap menghadapi dedolarisasi. Nah, ini silakan nanti teman-teman semuanya ke sini ya untuk di YouTube ya, di YouTube juga ada ya. Siap menghadapi dedolarisasi. Kita lihat dulu sedikit cuplikannya ya. Kita lihat cuplikannya ya. Dan ekonomi. Salah satunya adalah gelombang dedolarisasi, yaitu kondisi di mana negara-negara mulai melepaskan diri dari ketergantungan dolar. Selama ini negara Paman Sam memang dikdaya dengan uang dolarnya. Mata uang fiat terkuat di dunia tersebut digunakan sebagai transaksi antar negara dan juga digunakan cadangan devisa di mayoritas negara di dunia. Amerika tentu mendapatkan keuntungan dari perkasanya US dollar. Untuk transaksi antar negara misalnya, Korea impor barang dari Indonesia, harus tukar won ke dolar dulu, terus dari dolar baru ke rupiah. Begitu sebaliknya. Bayangkan, Indonesia mau transaksi dengan negara manapun, pasti US dollar akan dapat untung. Sederhananya, menang bandar. Begitu nikmatnya keuntungan itu membuat Amerika menjaga superioritasnya, bahkan dengan kekuatan militer. Siapa yang berani melawan dolar? Kira-kira itu ya. Jadi teman-teman semuanya silahkan yang belum nonton wajib nonton agar kita punya wawasan global ya. Dan ini penting juga berkaitan dengan yang terjadi pada hajat hidup kita semuanya. Ya, ini bukan dolar tapi de-dolar. Apa itu de-dolar? Ya udah, dedolarisasi itu ya. Wah, ini ada yang nulis ya. Dedolarisasi menuju dinarisasi. Wah, dahsyat ya. Jadi dedolarisasi menuju dinarisasi. Jadi sebenarnya sesuatu yang standar saja bahwa siapapun yang memegang emas itu akan berjaya ya, atau siapapun yang mengikat mata uangnya dengan emas itu yang berjaya ya. Nur Hayati Ummah, sudah alhamdulillah Ustadz, saya kirim videonya ke anak saya di Mesir, dia bilang Masya Allah keren. Yes ya, mudah-mudahan ya. Doakan saya bisa buat video seperti ini lagi setiap pekan ya, setiap minggu insya Allah saya coba buat kajian-kajian ya tentang yang lagi hangat ya dibicarakan ya, yang lagi hangat dibicarakan, kemudian kita berikan dengan perspektif ilmu magnet rezeki ya, kasihin hadis, kasihin ayat ya, kemudian kita memberikan konteks ya. Wajib nonton ya semuanya, wajib nonton ya. Siap menghadapi dedolarisasi. Sudah tahu kan Amerika sedang dilanda ketidakmudahan ekonomi? Salah satunya adalah gelombang dedolarisasi, yaitu kondisi di mana negara-negara mulai melepaskan diri dari ketergantungan dolar. Selama ini negara Paman Sam memang dikdaya dengan uang dolarnya. Mata uang fiat terkuat di dunia tersebut digunakan sebagai transaksi antar negara dan juga digunakan cadangan devisa di mayoritas negara di dunia.
Amerika tentu mendapatkan keuntungan dari perkasanya US dollar. Untuk transaksi antar negara misalnya, Korea impor barang dari Indonesia, harus tukar won ke dolar dulu, terus dari dolar baru ke rupiah. Begitu sebaliknya. Bayangkan, Indonesia mau transaksi dengan negara manapun, pasti US dollar akan dapat untung. Sederhananya, menang bandar. Begitu nikmatnya keuntungan itu membuat Amerika menjaga superioritasnya, bahkan dengan kekuatan militer. Siapa yang berani melawan dolar akan disentil sama sang bandar. Beberapa pemimpin dunia mencoba melawan hegemoni dolar, tapi malah berujung dengan digulingkan rakyatnya. Sebut saja Muammar Gaddafi di Libya dan Hugo Chavez di Venezuela. Ibarat preman yang berkuasa. Ada 1-2 anak kecil yang melawan, ya dikasih pelajaran. Tapi dunia sekarang berubah. Negeri-negeri kini bersatu untuk melawan hegemoni dolar. Dan yang bersatu bukan negara-negara kecil, tapi Rusia, Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan, dikenal dengan BRICS. Negara-negara besar tersebut bersatu dan tidak mau lagi menggantungkan transaksinya menggunakan dolar. Dan berhasil. Mereka juga diuntungkan karena tidak berikan keuntungan ke Amerika, melainkan bisa langsung transaksi di antara negara-negara tersebut. Lebih hemat dan menguntungkan. Amerika bukannya tinggal diam, berbagai sanksi-sanksi ekonomi dilakukan, bahkan juga menggunakan kekuatan militer, bahkan perang ekonomi. Tapi sekali lagi, dunia berubah. Preman berkuasa itu dapatkan lawan yang sepadan, hingga menginspirasi negara-negara kecil lainnya untuk melakukan hal yang sama. Indonesia misalnya, dulu mana mungkin Indonesia berani pakai mata uang lain selain dolar. Tapi sejak 2018, Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara untuk tidak lagi menggunakan dolar. Strategi ini dikenal dengan nama Local Currency Transaction atau LCT, yang artinya transaksi menggunakan mata uang lokal. Thailand, Malaysia, Jepang, dan Tiongkok adalah 4 negara yang sudah melakukan LCT dengan Indonesia, dan terbaru dengan Korea Selatan. Jadi sudah 5 negara dan pasti akan bertambah. Indonesia baru-baru ini juga mendorong semua negara ASEAN agar bisa melakukan LCT ini. Untuk BRICS sendiri, dikabarkan negara-negara Liga Arab sudah siap bergabung seperti Iran, Mesir, Arab Saudi, Aljazair, dan Uni Emirat Arab. Dan masih panjang daftar negara lainnya. Terasa betul gelombang dedolarisasi ini makin nyata dan tidak bisa dihindari. Lalu apa dampaknya? Apa yang harus kita siapkan menghadapi ini? Pertama, Amerika pasti sedang memikirkan berbagai macam cara untuk melawan dedolarisasi ini. Bagaimana tidak? Kalau ini benar-benar terjadi, dolar akan tidak laku dan kembali ke negaranya. 66 negara tercatat menggunakan dolar sebagai cadangan devisa negaranya. Indonesia saja dolarnya sebanyak 140 miliar US dollar. Bayangkan jika semua itu kembali ke negeri asalnya di Amerika. Pasti akan terjadi hiperinflasi yang sangat dahsyat di negara tersebut. Harga-harga akan sangat tinggi yang masyarakat Amerika tak mampu membeli. Sederhananya, nasi goreng yang sekarang berharga 10 dolar atau 150 ribu rupiah per piring di Amerika bisa berharga 3, 10, 20 kali lipatnya di tahun-tahun ke depan. Bisa disebut dedolarisasi ini adalah serangan terdahsyat di abad ini kepada Amerika. Lalu bagaimana jika Amerika melawan? Ya, terjadi perang besar, Armageddon atau Al-Malhamah Al-Kubra. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kedua, krisis mata uang ini bukan khayalan, namun sudah terjadi di depan mata. Dan ini bukan sesuatu yang mengejutkan sebenarnya. Jauh-jauh hari Nabi SAW bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wad dirham." Akan ada suatu masa di mana tidak bermanfaat di hari itu kecuali dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad. Sejak 1971, Amerika melepaskan standar emas dalam dolarnya. Artinya, uang fiat itu hanya berbasis kepercayaan. Ketika kepercayaannya habis, semua orang akan kembali mengukur mata uang dengan emas dan perak. Uang yang beredar tentu jauh-jauh lebih banyak dibandingkan dengan cadangan emas yang tersedia. Itulah kenapa ketika krisis terjadi, harga emas langsung melonjak makin mendekati harga aslinya.
Sesuai laporan keuangan Bank Indonesia, proporsi cadangan emas dan rupiah yang beredar adalah 15 kali lipatnya. Artinya, jika harga pasar emas 1 gram adalah 1 juta, harga emas aslinya adalah 15 juta per gram. Jadi yang beli emas sekarang ya untung karena beli di harga diskon. Jadi sikap kita menghadapi de-dolarisasi ini tentu saja mengalihkan harta kita ke emas, agar ketika saat dolar makin tak berharga, hanya emas dan perak yang bermanfaat sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Sekecil apapun dana yang kita miliki, pindahkanlah dalam bentuk emas. Yang terbaik tentunya menyisihkan minimal 10% dari setiap gaji kita untuk menabung emas yang fisiknya dipegang sendiri. Belilah emas sebelum harganya sudah tidak sanggup kita beli. Ketiga, banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari de-dolarisasi ini. Berbagai mata uang berusaha menggantikan dolar. Ini juga kita tidak terkejut karena sejarah selalu mengajarkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 140. Dulu pound sterling yang berjaya, lalu diganti dengan dolar. Kini dolar akan digantikan dengan apa? Semua pihak sedang berlomba untuk menjadi pengganti dolar. Namun kata kunci agar selamat adalah siapa saja yang kembali menakar mata uangnya dengan emas, itulah yang selamat. Itulah kenapa Rusia di awal perang dengan Ukraina langsung mengikat rubelnya dengan emas dan mata uangnya langsung stabil. Yuan Tiongkok juga berusaha mengambil peran strategis. Per hari ini, Yuan menguasai 48,4% penggunaan mata uang yang digunakan dalam transaksi global. Sementara US dollar ada di bawahnya, hanya menguasai 46,7%. Salah satu yang membuat Yuan kuat adalah cadangan emas yang dimiliki Tiongkok yang jumlahnya meningkat signifikan. Selain volume perdagangan yang sudah menjadi nomor 1 dunia. Mata uang lain seperti Bitcoin dan sejenis kripto tentu berusaha menarik perhatian dan terus memoles diri menjadi calon pengganti dolar. Tapi coba tanyakan, apakah itu diikat dengan emas? Kalau tidak, ya lebih baik ditinggalkan. Apatah lagi uang-uang elektronik itu tidak kita pegang fisiknya. Siapa yang tahu uang itu diapakan sama pengelolanya. Kesimpulannya, de-dolarisasi ini pasti terjadi sebagai bukti kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Sebagai kaum yang beriman, fenomena ini akan menambah keimanan bahwa apa yang disabdakan Nabi bukanlah dari lisannya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "In huwa illa wahyu yuha." Al-Quran Surat An-Najm ayat 4. Selanjutnya, prinsip ini dipegang teguh. Siapa yang tidak mengikut sabda Nabi SAW pasti dihancurkan, dan siapa yang mengikutinya pasti akan selamat. Kalau Anda sendiri bagaimana menghadapi de-dolarisasi ini? Sudah siap atau bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sahabatmu Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika sahabat-sahabat Fillah sudah selesai menyimak video yang sangat luar biasa ini, mari kita senantiasa hujamkan dalam hati kita untuk senantiasa bersama-sama mendawamkan, melantunkan kalimat istighfar. Bukan hanya lewat lisan kita, tapi juga disertai dengan hati kita yang penuh dengan khusyuk yang mendalam sebagai salah satu wasilah untuk melepaskan perisai-perisai rezeki kita. Astaghfirullahalazim. Mari senantiasa pula kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan wasilah solawat menjadikan kita pun semakin dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita pun diselamatkan
sampai nanti di hari penimbangan kita, di hari akhir kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.